Nah, singkat cerita, pas tadi di dalam, Almizan langsung diperiksa telinganya. Jadi telinganya Almizan itu pas diperiksa emang di dalamnya ternyata ada kotoran kecil dan bentuknya keras. Hai semua, kali ini kita lagi bawa Almizan periksa pendengarannya ke dokter THT. Kita cari tahu yuk ada masalah apa dengan pendengaran dan bicaranya Almizan. Saksikan sampai habis ya, karena di akhir video nanti kita akan bahas semua secara detail apa masalahnya dan apa solusinya. Selamat menyaksikan. Nggak mau pakai masker ya? Mana maskernya? Mana maskernya? Sini. Dek, maskernya mana sayang? Nggak ada. Nggak mau. Iya. Dipaksa pakai masker. Maskernya gede banget. Nah, pakai masker ya. Sama ya. Cuma bertahan berapa detik. Nah, betah ya. Udah sini pegang. Coba sama nak. Kan nggak betah dia pakai masker dia. Aduh. Cakepan pakai masker loh dek. Kita masih nunggu antrian. Tadi pas kita kesini kita dapat nomor 91. Tapi yang dipanggil baru nomor 32. Aduh, lama sekali. Tapi Almizan alhamdulillah tetap masih ceria guys. Karena Almizan antusias mau diperiksa telinganya sama Pak Dokter ya. Nanti kita tanyain sama Pak Dokter
Ada yang salah nggak sama Almizan ya? Masih seneng dia. Berisik banget dari tadi. Jangan teriak-teriak nak. Berisik, nggak boleh berisik sayang. Iya. Alhamdulillah nggak rewel. Almizan nggak rewel, masih tetap menunggu dengan sabar. Karena kita budayakan antri ya. Antri ya. Nunggu. Aduh. Aduh. Sini. Mana ya Almizan ya? Mana ya? Mana ya Almizan? Enggak. Oh ngitung apa? Ngitung lampu. Ngitung lampu. Bisa ngitung lampu. Sama Abi. Bisa ngitung lampu. Kok senang sekali sih? Lagi nunggu antrian, seneng banget. Almizan. Gak takut nak? Gak takut? Gak takut? Gak takut sayang. Takut. Demam nggak ada? Nggak. Nah, berhubung di dalam rekaman videonya nggak boleh masuk ke ruangan dokter, jadi aku ceritain aja ya bagaimana perjalanan Almizan bisa sampai kita bawa ke dokter THT. Jadi ini bukan pertama kalinya Almizan ketemu sama dokter. Jadi sebelumnya itu kita udah konsul ke dokter RSUD dan dokter sebelumnya itu lebih menyarankan Almizan itu mengejar perkembangannya. Jadi waktu umur 2 tahun itu kan emang belum ada bicaranya nih sama kayak sekarang. Dokter lebih menyarankan udah kejar aja dulu terapi bicaranya, oral motornya harus dibagusin, sensori motoriknya harus lebih dipasin lagi, sosialnya lebih dibagusin lagi. Jadi kalau untuk tes pendengaran nanti aja kita pantau lagi ke depannya. Nah akhirnya sampai sekarang nih udah umur 3 tahun, aku sama suami berpikir udah deh, udah kelamaan, anaknya juga udah umur 3 tahun 3 bulan nih, ngomongnya masih gitu-gitu aja. Tapi perkembangan emang ada kemajuan dari perkembangan yang dokter sebelumnya sarankan, aku udah jalanin, kemajuannya pun ada. Tapi untuk bicaranya belum ada juga. Jadi kan emang takut ada yang bermasalah nih di area pendengarannya. Maka dari itu akhirnya kita putuskan ya udah deh kita periksa aja Almizan ke dokter THT, takutnya emang ada masalah sama pendengarannya gitu. Nah singkat cerita pas tadi di dalam Almizan langsung diperiksa telinganya. Jadi telinganya Almizan itu pas diperiksa emang di dalamnya ternyata ada kotoran kecil dan bentuknya keras. Nah pas di dalam sempat dilakuin tindakan ditetesin obat pengencer kotorannya,
Terus sempat mau disedot-sedot kan tuh sama dokternya kanan kiri, tapi kotorannya tetap nggak mau keluar, nggak ngikut pas disedot. Nah gitu, akhirnya Almizan belum bisa dilakuin bera. Jadi dokter bilang seminggu ini dokter resepin obat buat Almizan, dikasih obat tetes untuk melunakkan kotoran di dalamnya. Jadi seminggu besok kita balik lagi ke rumah sakitnya untuk dibersihkan dulu nih kotoran di dalam telinganya. Gitu, baru dilakuin tes bera. Terus aku sempat nanya tuh di dalam, "Dok, kenapa sih kok bisa ada kotoran di dalam telinga yang keras, padahal kalau dilihat dari sisi luar telinganya Almizan itu bersih, nggak ada apa-apa?" Nah dokternya bilang, "Oh bisa, dilihat dari cara si anak mengunyah. Ngunyahnya gimana?" "Oh iya dok, betul, kalau Almizan itu masalah ngunyah dia memang belum maksimal untuk mengunyah yang keras kayak ayam goreng, ayam fried chicken apalagi ikan digoreng. Itu Almizan emang belum bisa dia makan yang keras-keras. Tapi kalau kayak kerupuk, buah, dan segalanya yang lembek di mulut itu dia bisa. Itu kan karena emang pas masuk ke mulut langsung pecah ya. Kalau yang keras kan ada usaha si anak untuk menggigit makanan itu. Nah jadi kata dokter dari situ harusnya dengan kegiatan makan si anak itu, nah itu yang bikin keluarin kotoran yang ada dalam telinganya. Jadi sebenarnya dalam telinga itu emang ada kotoran, tapi normalnya kotoran itu dia akan lunak sendiri kalau ada kegiatan makan dari rahang kita nih, kan gerak-gerak ya. Tapi kalau ngunyahnya belum bagus, bisa aja kotorannya jadi keras karena dia nggak terpecahkan ya, karena nggak ada gerakan dari rahang sini. Kata dokternya sih kayak gitu. Ya udah, akhirnya kita jalanin nih pengobatan Almizan dulu seminggu, besok kita balik lagi. Tunggu ya di video selanjutnya ya. Nah kebetulan di rumah sakit yang kita kunjungin ini nggak bisa periksa bera dengan BPJS. Akhirnya minggu besok kita dapat rujukan untuk ke 2 rumah sakit. Jadi tes bera itu cuma ada di 2 rumah sakit, Rumah Sakit Fatmawati dan RSCM. Akhirnya kita memilih ke Rumah Sakit Fatmawati aja yang lebih dekat ya sama lingkungan rumah kita. Ya lagian kalau di rumah sakit yang aku kunjungin ini emang ada tes bera, tapi itu untuk yang bayarnya umum. Ya kita sih maunya yang gratisan aja ya. Lagian gak gratis loh, BPJS kita kan juga dipotong dari gaji kita per bulan ya kan. Nah jadi ceritanya begitu ya moms ya. Jadi buat penonton setia Almizan DS, pasti rata-rata nih penonton Almizan DS ibu-ibu dan bapak-bapak yang membutuhkan informasi tentang anak Down syndrome-nya ya. Dan mungkin rata-rata juga yang nonton Almizan ini anaknya masih bayi-bayi, masih di bawah usia 3 tahun, di bawah Almizan. Jadi mom semua mungkin bisa lebih perhatian dan lebih telaten untuk melatih oral motor anak dari usia sedini mungkin. Jadi mulai dari usia 6 bulan kalau bisa tekstur makanan empasinya itu disesuaikan aja sama usianya ya. 7 bulan, 1 tahun harus udah nasi orang dewasa. Kalau nggak ada masalah kelainan lain dan dikonsultasikan sama dokter yang masing-masing aman, boleh diikutin tekstur empasinya. Jadi yang penting kita harus sering-sering konsultasikan masalah kesehatan anak kita pada dokter masing-masing ya. Di sini kan kita cuma bisa ikhtiar nih, ikhtiar kita lewat mana, kita datengin dokternya, kita searching ilmu-ilmu terbarunya, cara-caranya, dan kita praktekin langsung, kita gabung sama komunitas, itu kan semua salah satu ikhtiar. Tapi kalau ikhtiar kita semua udah kita jalankan, alhasil Allah emang belum ngasih apa yang kita mau, Almizan ngomongnya belum lancar, padahal ikhtiarnya menurut aku ya kayaknya semuanya udah dijalanin. Tapi ya sudah, kita kan cuma bisa berencana, berikhtiar, semua keputusan kan ada di tangan yang maha kuasa. Jadi intinya kita nggak boleh nyerah sampai di sini, meskipun apa yang kita mau Allah belum berikan, bukan berarti belum diberikan, tapi itu yang terbaik. Allah kasih itu yang terbaik buat kita. Jadi keputusannya pendengaran Almizan baik buruknya belum bisa diputuskan sekarang.
Stay tune terus di channel kita, subscribe yang belum subscribe, bunyiin loncengnya supaya nggak ketinggalan. Di minggu besok aku akan upload video setelah Almizan diperiksa BERA, dan mudah-mudahan periksa BERA-nya lancar ya. Karena kalau kata ibu-ibu, teman-teman aku di grup semua, tes BERA itu biasanya berulang karena anaknya harus tidur. Gimana nih biar Almizan mau tidur? Ya mudah-mudahan semua dilancarin. Mudah-mudahan hasilnya pun hasil yang bisa kita terima. Jadi kita harus bisa berlapang dada dulu. Semangat ya buat kita semua, aku bukan buat nyemangatin doang, tapi di video ini juga buat nyemangatin diri aku sendiri. Dimana sebelum kita tahu hasil buruknya, kita nggak boleh ekspektasi terlalu tinggi. Justru sebelum tahu hasilnya, kita harus siapkan diri, siapkan dada kita, lapangkan dada kita supaya lebih bisa menerima apapun hasil yang dokter berikan nanti. Jadi untuk mengurus anak Down syndrome ini, kita turunkan ekspektasi kita tentang anak kita. Tapi bukan berarti kita kayak ngedown, udah deh anak aku emang udah gak bisa, udah deh dia emang begini. Nggak gitu juga, bukan begitu juga ya. Ikhtiar, usaha tetap harus, keinginan tetap harus dikejar, tapi hasil yang harus kita bisa lebih terima. Jadi kayak ya udah, dampingin usaha kita sama doa kepada Allah. Jadi dua-duanya tuh harus berdampingan biar kita sama-sama menikmati keindahan dalam membersamai buah kita. Tetap semangat ya. Terima kasih udah menyaksikan cerita aku hari ini. Bye bye.